Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril alaihi salam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Al-Quran Surah At-Takwir ayat 19-21. Meskipun sedemikian agung kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Malaikat Jibril alaihi salam senantiasa takut apabila suatu hari kehilangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan rangkaian pembicaraan yang berlangsung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Malaikat Jibril Alaihi Salam. Di suatu hari, Malaikat Jibril Alaihi Salam menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kabar kedahsyatan neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad. Seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi mati karena panasnya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak. Seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk baunya. Demi Zat yang mengutusmu dengan hak. Seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Malaikat Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menyampaikan tentang kengerian neraka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Malaikat Jibril pun menangis. Ketika melihatnya menangis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu dia berasal dari golongan malaikat, aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kekhawatiran Malaikat Jibril alaihi salam, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut menangis. Kedua makhluk mulia itu pun terus menangis hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat kepada keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Maka keduanya pun merasa tenang. Lalu Malaikat Jibril alaihi salam naik kembali ke langit. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Al-Kusyuf fi Salat, karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Malaikat Jibril alaihi salam, lalu langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat. Lalu malaikat tersebut mendatangi Rasulullah dan Malaikat Jibril. Ketika malaikat itu muncul, Rasulullah melihat Malaikat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat ke arah Malaikat Jibril alaihi salam, dan Malaikat Jibril mengisyaratkan untuk memilih hidup sederhana. Dan Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya, ataupun fakir miskin." Kemudian malaikat itu pun pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lantas malaikat Jibril alaihi salam berkata, kejadian ini sangat aneh sekali, malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril? Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, demi Allah aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapa malaikat tadi, tanya Rasulullah? Dialah Israfil sang peniup sangkakala, jawab malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Israfil alaihi salam memiliki 600 sayap sama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Namun satu sayap malaikat Israfil alaihi salam setara ukurannya dengan 600 sayap milik malaikat Jibril alaihi salam yang apabila disatukan. Sosok malaikat Israfil alaihi salam sangat takut kepada Allah, sehingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril alaihi salam, hingga tampak menjadi sangat kecil ketika malaikat Israfil alaihi salam turun ke bumi. Malaikat Jibril alaihi salam mengira sudah datang waktunya hari kiamat dan sudah waktunya malaikat Israfil alaihi salam membunyikan sangkakalanya. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril alaihi salam gelisah dan takut. Makhluk mulia sekelas malaikat Jibril alaihi salam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi pangkat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hal itu tidak menghilangkan rasa khawatir pada diri mereka akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu tetap waspada akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah ujian bagi mereka. Lantas bagaimanakah kita sebagai manusia yang hina? Apakah kita masih berani bersikap angkuh dan sombong? Bukankah kita sudah banyak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan suatu kaum karena kesombongan dan kedurhakannya kepada Allah? Semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.